Nih, gelas ini guys belinya dari PCM. Berapa pi itu bang? Itu Iya. berapa? Pokoknya kalau dirupiahkan itu 20 miliar. Ongkirnya itu 2 miliar. Jadi kali ini kita mau bahas apa nih bang? Bebas. Bebas mau Ya. bahas apa? Jadi enaknya bahas Itu aja lah. Redford, Yang, ya, ya itu. Aduh, Redford, udah lama sih nggak ROBD. bahas. Jadi kalau menurut abang kalau kita bahas money game gini bang, lebih Ya, tepatnya sekarang nih kita bahasnya di Redford sama ROBD lah. Jadi ya itu. kalau ada yang bilang, ya kalau ada yang bilang, ini kita langsung ke komentar gitu ya bang ya. Ya, Komentar siap. orang yang sering komentar lah gitu di konten kita lah gitu ya. Sama Ya, konten teman-teman juga yang lain lah gitu. Kadang ada yang bilang nih nyari view gitu. Jadi gimana tuh review. bang? Iya, Gini ya, kalau kalau di YouTube gitu ya, kita kan kreator ya, basicnya di YouTube. Di YouTube itu kan basicnya itu kan video gitu. iya, Jangankan kita sekarang TV-TV juga kan masuk YouTube gitu, masuk YouTube. Yang dicarinya apa? AdSense Iya, view. yang jelas kalau kita bukan nyari sahabat gacor gitu. Iya. Jadi gini bang, kalau dapat komentar kayak gitu, ya kan? Ya, Balasnya itu pengen lebih baik nyari AdSense dengan cara yang benar iya, ketimbang nyari rabat gacor gitu. Iya, kayak iya. YouTuber Ya Ponzi. kan kita gitu kan Ilham, Bang Elang nyari AdSense nggak sembarang AdSense kan? Kalau Iya, kita mau, kita bisa kayak YouTuber Ponzi, yuk nyari rabat gas. Malah malah yang untung kalau menurut saya gitu ya. Yang untung itu YouTuber Ponzi gitu. Kalau YouTuber Ponzi rabat gacor pastilah dapat lah. Pasti ada lah yang klik gitu. AdSense dapat juga gitu. Nah, iya. pas scam itu kemana tuh? Apakah sibuk? Ada Dihapus. kan? Kalau nggak salah ada YouTuber Ponzi itu zaman Enel gitu ya. Enel Hijau atau AGT itu. Itu sibuk, nggak ada itu. Udah kalau udah pas mau scam detik-detik terakhir, malah banting setir dia. Itu kalau yang tanggal apa? Yang lagi di audit-audit itu apa, Ham? Di ROBD bang. Hmm, Iya, katanya keren. tanggal 13 entah 14. Ada berapa hari lagi tuh jarak lumayan tuh. Iya. Tanggal 15 itu Selasa kalau nggak salah. 12-nya Senin. Dua- 12-nya Besok berarti. Senin. Nah, kok saya Iya. jadi ingat Mister Mujib ya? Sama kakek Enel sama ini ya setahu saya gitu ya. Selama saya bahas Ponzi gitu ya. Rata-rata Senin ya kaburnya ya. Dari mulai itu yang mirip-mirip Redford itu koin satu berapa itu? Koin 156. Itu Iya. kalau diingat-ingat kaburnya itu Senin Ham. Koin 156 juga Senin itu. Cuman koin 156 ini bang, dia kominfo blokir. Ya diblokir ya diblokir. Nah kalau Redford ini belum ya belum diblokir ya Ya, cuman sama sudah masuk SWI. iya. Tapi ganti website atau enggak tuh? Nggak Nggak tahu ada. juga ya. Iya Nggak belum. ada. Cuman ROBD ganti domain. Iya ganti domain 2 kali tuh. Jadi Mau kayak audit 2 kali. modus-modus AGT. Iya, iya kayaknya sih mau modusnya apapun itu kayaknya ada bandarnya sendiri gitu ya. Money game itu kan pasti ada bandarnya kalau menurut saya gitu. Kalau yang pernah dibahas gitu ya, kayak AGT mungkin ya. Ini emang mirip kayak AGT nih. Ketika masuk SWI dulu kan AGT Komer ya.
Iya. Masuk SWI kan, ganti website. Oh, bilangnya ini palsu katanya. Ya, gitu Oh kan. iya. Muncul. Yang asli ini yang apa? AGT Warung apa tuh? Oh gitu warung. AGT kantor itu. AGT kantor lah. Lalu ada lagi AGT apalah gitu. Itu oh Comberan. mereka 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 aja kan Iya. yang bikin website double-double supaya apalah gitu. Ya udah basi itu menurut saya. Nah, kalau masalah koinnya Ham tuh, Nah menurut itu Ilham gimana itu ya? gimana ya Bang ya? Misalnya kalau kita trading kayak di Indodax atau pintu Ya, lah. Kalau kalau Ilham kan naruh uang di pintu. Itu ya sama. grafiknya itu abang naruh di mana Bang? Saya punya dua sih, pintu sama toko kripto tuh. Oh gitu. Jadi kalau kita lihat grafiknya ya Bang ya, kayak di apa itu, yang udah legal lah gitu. Itu Ya, wajar gitu grafiknya. wajar Kayak ya. fluktuatifnya itu wajar. Cuman kalau kita lihat Sinyal, di Redford sama ROBD di jam tertentu itu to the moon. ya. Jam Iya, tertentunya jam jam waktunya terabar kan? iya, iya. Pas dikasih sinyal. Iya, pas dikasih sinyal yang tadinya gini 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 langsung itu Iya, ya kayak iya, gunung Himalaya gitu. Itu yang gobloknya lagi gitu kan ya. Membernya percaya gitu. Kan iya. yang penting cuan. Sebetulnya kan untuk koin-koinnya itu kalau menurut Ilham ya Bang ya itu fiktif gitu, Ya fiktif. jelas. Ya jelas fiktif karena perputaran uangnya itu jelas ponzi gitu. Jadi nggak Iya ada pon. trading hasil itu cuman alibi saja gitu. Iya alibi. Nah kalau trading kan itu kan nggak kayak gitu gitu ya. Iya. Gini ya, para apa ya, bukan pionir ya. Saya kok keinget pionir gitu ya. Backdung, Aduh, backdung. bebek dung gitu ya. Bebek kalau kata Pak Chandra Teja itu kan bebek dungu, Sulah. bebek culan Sulah. ya bebek Iya. dungu gitu. Ya kasihan itu bebek dungu gitu. Gini ya, aduh, nyangkanya gitu ya, nyangkanya mungkin mereka itu yang komen-komen gitu ya. Sedangkan kan Ilham juga main di pintu kan, kadang Iya. pintu kan ya. Iya. Nah, saya pintu toko kripto itu kan kita itu paham gitu. Seolah-olah mereka itu komennya, wah lu nggak paham gitu kan. Nggak paham trading. Kalau nggak paham trading, kita nggak mungkin bahas Iya. trading. Jadi kalau menurut Bang Lang gimana Bang? Redford ROBD. Red font ya. Nah, kalau saya nih mau ini ya, ada komen nih, dijawabin sama Ilham ya, sama Bang Anggi. Enak kayaknya. Ini kayak tanya kita-kita ini itu malah dibalikin. Bisa nggak nih bantu orang katanya kayak Red font. Kasih-kasih. Iya, iya. Sembako ya. Coba-coba Ilham dulu. Ilham dulu. Kalau kalau Ilham ya Bang ya, kalau kayak bisa bantu orang, kalau kayak sembako itu cuman modus mereka aja gitu. Jadi dari konten kita kayak kita bongkar Enel, AGT, Money Game Ponzi itu kan udah bentuk kita itu bantu orang supaya nggak ketipu. Cuman Iya. tergantung view-nya gitu, mau menerima atau enggak, gitu mau dibantu atau enggak gitu. Jadi bantuan itu nggak melulu soal uang Sembako, gitu kan ya. ya enggak soal sembako juga gitu. Iya. Jadi nggak instan gitu ya. Kalau instan kan udah ada BLT itu sekarang. Tapi saya heran gitu ya sama youtuber Ponzi itu nggak punya muka gitu kan. Kalau aplikasi satu scam, main lagi, di intronya dana kaget bosku, aduh, Aduh, ampun dah.
Kadang di judulnya itu nggak ada nama nama aplikasinya, Ham. Iya, Nggak biar ada, apa gitu ya bang ya, biar biar nggak pengen orang ketahuan. nonton gitu ya, biar nggak ketahuan. Padahal kalau ada korban yang mau minta bantuan kita kan, kita suka downloadin gitu. Iya. Salah satu YouTuber Ponji itu kan dihapus kemarin yang NL. Itu kan ada di kita, Pak. Gitu. Nah, kalau nggak salah kemarin gitu Am ya, kemarin tadi 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 pagi gitu saya nonton kontennya Pak Chandra gitu kan. Bahas itu tuh, bahas apa? Hip hip apa? Hip hop Kid hop Hop. hop Itu ya ternyata komen gitu. banyak ya. Sebetulnya sih saya nyari juga dan sama nemu juga banyak ya, emang banyak. Eh mungkin dipertegas sama Pak Chandra gitu. Memang banyak itu nama Heart of Hope itu banyak gitu ya. Oh jadi Memang di catur gitu ya bang ya? bukan mencatut gitu. Emang yayasan yang bernama Heart of Hope itu memang banyak gitu. Nggak cuma satu dengan nama yang sama itu, misal Heart of Hope apa gitu, gimana gitu kan. Yang bedanya cuma ya logo-logonya aja. Ternyata nama Heart of Hope itu memang banyak gitu. Nah, kalau yang Heart of Hope yang Redford yang kayak gitu kan, logonya yang kayak gitu ya. Yang Iya. gambar Yang tangan ya? Redford. Iya. Nah, itu udah jelas di balik bagi-bagi sembako kan ada banner tuh, Iya. Rashford, wah Rashford, Redford gitu kan. Nah pertanyaannya gini kan ya, kalau Yayasan Heart of Hope itu kan pernah saya bahas juga, ternyata di Bangladesh juga ada, sama mempromosikan Redford juga, pernah saya bahas di video saya gitu ya. Oh kirain di Indonesia aja gitu, Heart of Hope itu kan berafiliasi ya, Iya. berafiliasi dengan Redford itu ternyata ada di Bangladesh juga. Oh, saya mikir, oh di Bangladesh ternyata banyak bebek juga gitu. Bebek mah ada Nah, di mana-mana. Mah. iya, ada bebek Peking kan gitu. Nah, kalau gini kan, kalau menurut saya gitu ya, udah jelas kan Redford itu masuk entitas ilegal. Iya. Nah, sekarang nih, kalau ada tim hop-hop itu ya, masih, apakah masih mau nge-mentorin sesuatu yang ilegal gitu, exchange yang ilegal gitu kan. Nah, sekarang malah ada apa? Buka cabang baru lah gitu, kantor HOH-nya itu ya, hati Oh harapannya iya, itu. jadi ada yang komen juga gitu bang, buka kantor gitu. Iya. Sedangkan kan Redford-nya udah ilegal gitu. Berarti di Heart of Hope yang berkaitan dengan Redford itu ada apa-apanya gitu ya. Iya. Ya iyalah, apalagi berbentuk yayasan amal gitu kan, pastilah ada izin-izinnya gitu. Tapi ikut mempromosikan ya, itu kan mempromosikan ya, mempromosikan Trading. investasi ilegal gitu kan, itu kan Iya. gimana tuh ya? Kalau Heart of Hope-nya udah tahu Redford-nya ilegal, kenapa kok masih dilabrak gitu, itu kan sama aja mengajari orang ke sesuatu yang nggak baik gitu ya, yang ilegal gitu, atau mereka nggak tahu gitu ya Redford masuk entitas ilegal gitu. Nggak update gitu ya bang ya? Iya, kadang saya suka heran gitu ya. Kalau bantuannya sih bagus ya, bagus, tapi itu tuh Pak Chandra juga pernah, yang tadi di video yang pagi juga bahas profitnya itu loh, stabil itu. Iya. Oh iya bang, kalau kita bahas Redford kan, kita sama Ya, kayak bahas ROBD. Nah, ya, ROBD ini akhir-akhir ini
misalnya kita depo gitu, 1000 USDT gitu, Ya. digandakan gitu, jadi 2 kali lipat, dapat cashback 100%, kan? 100%. Iya, Tapi itu belum bisa di kalau WD. iya belum bisa di WD. Jadi kalau menurut Ilham ya Bang ya, kalau sistem yang kayak gitu, itu bukan trading namanya gitu, aplikasi penggandaan uang. Iya, itu kayak Kanjeng Dimas aja gitu. Itu kan udah Tapi yang parahnya, itu kan nggak bisa ditarik, tapi masih ada yang nggak WD gitu. iya nggak ada yang bisa WD kan? Iya, dari Atau sana kan cuma udah kelihatan gitu ya Bang ya. Kalau itu kan nggak logis. Misalnya kan Ilham pernah buat video gitu, kasih pemahaman gitu ke video gitu ya. Misalnya kita depo 1 miliar, ya ya kan? Nggak mungkin perusahaan ya ROBD itu mau WD kita 2 miliar gitu. Kalau kayak gitu rugi rugi, perusahaannya. ya rugi, Dari sana kan udah kelihatan itu nggak logis. nggak logis. Ya. Iya, Kalau dari sejarah gitu, bukan sejarah sih. Selama kita bahas money game kan, kalau udah ada ciri-ciri gitu gimana iya. tuh? Hari Senin. Ya, hari Senin itu tanggal 12 ya. Nah ini nih untuk eh backpot ya, bebek repot. Ingat tanggal 13 itu hari Selasa, hari Seninnya itu tanggal 12 gitu. Pasti Ini kan kalau jadi kalau ini Bang, 4 menit ya lagi hari Senin. iya. Oh iya betul. Senin Nah, saya pengen lihat tuh. Udah lama nih saya nggak lihat itu tuh. Sudah jarang nonton komedi nih saya. Intronya itu loh ya. Bayang tapi kalau Redford itu si apa yang muncul itu si hantu Casper gitu. Tapi kalau ROBD itu kan banyak ya. Bule-bulenya muncul tuh. Oh iya, ini ROVD Bang. Itu kan Itu. ngambil apa brand ambassador ajaib. Iya, si itu Itu si, si Iqbal Gilang Iqbal. itu. Iya, Iya. si Iqbal sama Pevita. Dari Itu sana kan kan seharusnya kalau dari sana itu udah curiga kalau aplikasi ini nggak beres gitu. iya. Nah, kalau Redford nih, katanya kan ini, katanya di terdaftar di Kemenkumham untuk yang Heart of Hope gitu ya. Ya sebetulnya masalah terdaftar di Kemenkumham ini ada yang komen nih. Oh, Bang Brian nih. Katanya kan terdaftar di Kemenkumham. Ya kalau untuk yayasannya sih ya sah-sah aja gitu kan ya. Kita kan Iya, nggak bahas yayasannya kan ya. iya, aplikasinya. Bahas Redfordnya gitu. Mereka mempromosikan Redford gitu. Nah, sedangkan sekarang nih kalau ada tim Heart of Hope nih, Redford ini sudah masuk entitas ilegal. Apakah masih mau jadi guru atau mentor orang-orang member Redford? Kalau masih mau, itu kan melabrak gitu. Berarti sama aja ngasih tutorial atau apapun itu ke hal yang nggak baik gitu. Ilegal kan? Iya. Satu Jadi lagi kita untuk mentor ya Bang ya. Kalau kita bahas mentor dari Redford itu ada baca komentar gitu ya Bang ya. Kalau kita ya, nggak undang 10 orang gitu. iya iya iya. Ya, yang itu kita diblokir gitu. Itu saya lihat ya itu trading apaan kayak gitu tuh. Soalnya saya tuh kan main juga di pintu pedagang gitu. Memang betul ada sistem referralnya gitu. Tapi kan opsional ya. Iya, walaupun kita masukkan, tapi kita nggak ada diatur. Misalnya Ilham nih Iya, pakai kode referral Bang Anggi iya, main pintu. Bang Anggi nggak ada apa, nggak ada hak gitu untuk iya. memblokir gitu akun Ilham gitu. Plus kalau di pintu Dari kan sana kalau udah curiga gitu.
undian ya kalau di yang legal pintu gitu kan. Iya, Jadi si kalau yang pakai referral tuh nggak nentu juga kan gitu. iya. Nggak ada 3 level. Tiga nama gacor. Nggak ada rebat gacor gitu. Yang referral itu kan udah eh, Shopee aja gitu kan ada referral tapi nggak gitu-gitu amat gitu kan. Nah, Nggak gini rebat Bang. gacor. Gini, kan kita bongkar Ponzi ya, lebih tepatnya nih di ROBD, Redford gitu. Jadi kadang ada juga yang berkomentar, eh, kan saya sering juga tuh Bang buat aplikasi yang benaran gitu, yang sehat gitu. Ya, Nah, yang dikatakan, kriminal. iya, itu kan ada referralnya gitu. Ya, tiap di deskripsi kan saya suka lihat tuh. Iya. Katanya saya menjelekkan aplikasi, ya, lebih tepatnya Redford sama ROBD. Ya. Tapi saya dikatakan saya mempromosikan Ponzi juga gitu. Sebetulnya ya Bang ya, kalau yang dipermasalahkan tuh itu sebenarnya bukan sistem referralnya gitu. Karena yang ada referral itu belum tentu Ponzi gitu. Iya, benar. Yang dipermasalahkan itu skemanya gitu. Ya, skemanya benar. Iya. Skemanya kan udah kelihatan itu. Iya. Gini ya, kalau kita kan sering ya bahas Ponzi. Kalau udah ada gitu kan, misal ada yang request nih, komentar yang nonton, bahas aplikasi A misal. Kita cari tuh di Telegram, di Facebook. Iya, Kan iya. dari postingannya udah jelas itu. Main di awal biar cuan gitu kan. Terus apalagi tuh, depo paham risiko, ah udahlah gitu. Sebetulnya Sebetulnya kalau kita udah lihat iya, itu nggak perlu masuk juga gitu. kadang ada juga komentar kan Bang yang Ilham lihat ya. Ini Ilham nggak mesti nengok ke Telegram dulu, dari namanya udah ketebak gitu. Iya, Ponzi gitu. Contohnya gini, seperti aplikasi yang kemarin, kayak yang ada mall-mallnya di belakang lah. Itu udah ketebak, itu fiktif, pesanan jadi fiktif. mall itu jadi mall. Iya, pasti pesanan fiktif. Iya. Terus abah-abah, abah-abah, abah itu, Apa-apa ya. abah-abah juga ada. Itu Iya. mulai itu banyak tuh backdung abah-abah. Iya, kemarin ada yang keras juga komentar. Iya, keras tapi Siapa nggak ada namanya? otak gitu. Oh, Akbar Tanjung. Iya, akbar Rupanya Bang, kencing tuh. rupanya Bang. Akbar Tanjung tuh dalam lihat ya, cewek rupanya. Dia buat video juga, Oh, YouTube. buat video tuh. Iya, cewek, suaranya cewek. Cewek, kok Iya, masa cewek akbar? nah itu. Kan Hmm, yang namanya akun YouTube bisa kita ubah. iya, kan biasanya Veronica, padahal yang itu tuh lihat di YouTube aku gitu kan, pas cek di YouTube-nya nggak ada apa-apa tuh. Itu orang Abang stres. Veronica. Kadang ya iya ya. Jadi tahu gitu ya selama Ilham juga udah ratusan mungkin ya Bang Ilham juga bongkar-bongkar odong-odong kayak gini. Ternyata ya iya banyak pemeliharanya gitu kan ya. Banyak penikmatnya gitu. Pemain Ponji itu ada juga sih. Ini kebetulan nih dia tuh komen di Redford di ROBD. Katanya gitu selama cuan nggak apa-apa katanya gitu. Oh, itu. Teman dan nggak scam nggak apa-apa. Lalu saya balas tuh kayak kok kayak mindset pola pikir maling aja gitu kan, maling lewat depan rumah orang lihat tabung LPG kan disikat gitu, Iya, yang penting cuan gitu kan, dan dia nggak nerima gitu. iya, iya. Katanya kejauhan saya mengibaratkannya, padahal sama aja kan, maling juga kan sekarang kan ngikutin perubahan zaman gitu, aplikasi Ponzi yang kabur-kabur itu kan maling juga. Ya, kalau dikatakan mindset maling mereka nggak mau gitu, tapi mikirnya yang penting cuan gitu.
Tapi nggak tahu lah bang ya, sadar atau nggak sadarnya orang itu. Ya, Yang pasti uang yang dia tarik ya, walaupun katanya masih cuan lah gitu ya. ya, Ya jelas itu uang orang gitu. ya iya. Money game kan, Ya, money game Ponzi. money game. Jadi istilahnya money game itu kan gimana ya? Kasarnya itu saling sikut aja gitu kan. Saling sikut, saling comot duit member-member gitu. Ya, sisanya yang dibawa kabur, yang dibawa scam, ya sisanya gitu. Oh, botak bang. Udah dibahas belum sih Pak itu? Jadi Bang Elang, Aduh, masih kurang enak suara. Bang Elang, Ya, ya. ya, jadi gimana sarannya gitu untuk pemain Redford lah gitu sama ROBD. Untuk handphone. Ya. Handphone mah Soalnya kan kayak gini Bang, tunggu. Ini kan pemainnya, sarannya gimana? Kan pemainnya ada satu pemain yang udah Ponzi akut gitu, udah paham gitu. Yang hmm, dimana biasanya kalau udah scam ngaku-ngaku korban gitu. Nah saran kedua ini untuk orang yang awam, yang ngeyel gitu. Nah jadi gimana sarannya itu Bang? kalau untuk yang akut Ham ya, menurut saya Iya yang itu akut. mah udah memang main sengaja, itu mah udah nggak takut, udah tahu resiko gitu, dan udah Nah, pasti iya, eh, apa namanya, udah tahu hitung-hitungannya gitu. Ini iya, gejala-gejala akan sakit pun mereka udah tahu, makanya mereka santai aja gitu. Bahkan biasanya itu terdepan, itu terdepan, jadi udah ada apa ya, udah balik modal itu. Nah yang kasihan itu sama yang awamnya gitu ya. Untuk yang awam ya, ini keputusannya kan sekarang nggak bisa di WD ya, untuk apa, ROBD ya. iya, Nah paling tunggu itu aja ya, kalau bisa ya syukur, ambil semuanya, buat apa gitu, tungguin kayak gitu. oh iya ini ada yang mau ceritakan Bang, ada yang komen sama yang DM juga. Itu pemain ROBD ya. Ada yang DM itu istrinya ke saya gitu. Wih, Iya, yang DM istri. istrinya gitu. Katanya Bentar, suaminya, bentar. Istrinya cakep nggak? Ya, jadi katanya suaminya itu nggak pulang-pulang, pergi karena ROBD itu. Katanya mau jumpai cewek gitu, Cewek diiming-imingi janji gitu. Iya, ketemuan gitu. iya, Mentornya diiming, mungkin. iya mungkin lah, diiming-imingi janji gitu. Padahal istrinya nih hamil. Waduh, Jadi mikirnya tuh ya ini dampak negatif Ponzi, nggak cuman ditipu uang, nggak cuman ditipu waktu juga gitu. iya. itu serius itu Ya. Bang, serius itu. Iya, iya, Gimana ceritanya tuh? Ada yang DM gimana itu? ya cuman dia minta izin gitu, nggak boleh di publik ke YouTube. Oh, iya, iya. Oh, tapi ini clue aja gitu ya. Ya, Berarti dampak Ponzi itu emang emang nggak merugikan uang aja gitu kan ya? iya, sampai keluarga pun bisa. Iya, merusak ya merusak segalanya sih menurut saya gitu. Satu lagi, misalnya kita ngajak teman gitu. Misalnya teman Ya, kita nih ketipu gitu, gara-gara kita ajak. Pertemanan kita sama mereka tuh pasti nggak enak gitu, Bang. nggak enak lah, iya. Ya, Hanya banyak sih banyak contoh gitu yang kena Ponzi, pertemanannya itu ya rusak gitu. Yang tadinya deket malah salah satunya bisa kabur mungkin kayak gitu, malu gitu kan. Ya itulah negatifnya gitu. Ya sama aja kayak maling lah kayak gitu. Ada nggak yang promosi Ponzi ke orang awam, misal misal
misal pemain ponji nih, saya pemain ponji misal ya, nawarin ke Ilham, jujur nggak tuh? Saya bakal jujur nggak? Enggak kan? Jadi Enggak. kalau belajar ya Bang ya dari pengalaman sendiri kan pernah juga Ilham cerita sama Bang gitu. Ah, iya ya. Iya, Nah, di tit aja di skip itunya di skip. iya. Ya itu, Ustadz yang ngajak. Ustaz. Iya, Nah, kalau yang platform itu iya. di lingkungan saya juga banyak. Oh Ahli gitu. agama, ya Bang ya, Betul sekali. banyak. Benar. Itu ternyata Ya, begini ya. Emang 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 sinkron sih sama ciri-ciri money game yang kata OJK itu kan ya. Cirinya kan apa? Iya, Menggait figur masyarakat kan gitu ya. pejabat. Iya, terus dibumbui agama gitu. Kurang ponji apa itu? Kasus NL Iya. yang bukan itu kan contoh ya. Menggait figur atau tokoh masyarakat terus menggunakan bumbu agama sosial itu kan ciri-cirinya gitu ternyata benar gitu kan kadang saya kalau ada apa pengajian gitu kan emang bagus nih, semua ahli agama tuh bagus gitu kalau masalah ceramah kayak gitu bagus kan ya semua semua orangnya pasti gitu-gitu aja gitu ya pasti bener lah gitu tapi saya sekarang ini sejak saya bahas bongkar-bongkar ponji itu kalau lihat orang gitu ya di lingkungan-lingkungan saya misalnya contoh itu suka lihat-lihat dulu ini Oh orang gitu. bener tuh sesuai setelan nggak tuh gitu kan kan banyak yang kena tipu oleh setelan Jadi penampilan tuh nggak bisa patokan kebaikan. nggak bisa justru maling modern itu kan tampilannya keren keren Jadi, tampilannya jadi itulah kalau masalah dulu pernah kejebak ya Bang ya. Yaitu pertama memang awam sama hukum. Dunia Ilham tuh awam dengan hukum gitu kan karena kan kayak investasi gini ada ya ada yang ngatur lah gitu. Karena ya hidup hidup Ilham ya kan awam sama hukum gitu. Karena akademik nggak ke sana. Abang kan paham sendiri. ya Ilham ya tuh ke beda jalur apa? Iya beda. ya sama saya juga beda Tapi abang nggak pernah ya bang ya. saya alhamdulillah ini nggak menutup-nutup ya saya itu nggak pernah jadi korban ponji gitu nyentuh ponji pun jangankan ponji gitu ya yang lagi rame gitu kan kayak slot kayak apa gitu kan Iya. nggak pernah saya nyentuh gitu kalau judi-judi nggak pernah Kalau slot kadang memang banyak nggak pernah lah. nyangkanya saya korban ponji gitu saya sumpah demi Allah gitu kan saya nggak pernah jadi korban ponji dan nggak pernah main setahu saya gitu ya sesadar-sadarnya saya gitu karena saya jarang main karena kebiasaan saya gitu ya kalau nyari investasi misal itu kan udah tahu ada kontak OJK ada website misal kalau trading kan nggak perlu masuk ke website Bapepti pun kadang kan suka di-share di IG-nya gitu kan Iya. yang pertama kali saya kalau ada yang nawarin nih ya kalau ada yang nawarin suatu investasi melalui aplikasi yang pertama saya cek itu legalitas Sam. Oh iya 2L ya bang ya. Iya legalitas 2L. dulu kalau udah jelas wah ini nggak terdaftar ya udah tinggalkan gitu mau orang ngajak sambil guling-guling pun nggak bakal saya ladenin gitu Guling-guling. iya mau pakai bumbu agama pun saya nolak gitu pasti nolak gitu kecuali yang legal kalau yang legal ya nggak ada salahnya kita coba juga gitu tapi jujur sih kalau saya kalau investasi digital gitu masih kurang gitu masih Iya. maksud kurang itu masih belum meskipun ke yang legal gitu ya itu belum sepenuhnya bisa nyimpen lah gitu kasarnya masih mending di konvensional gitu Ya, kalau kayak punya apa ya, tanah ya bang ya. kayak investasi punya duit nih beli
tanah misal, paling banter ya deposito misal kayak gitu, Iya, atau usaha gitu kan, lebih baik itu konvensional aja. iya tapi itu. tapi nggak menutup diri ke digital juga kan. Saya di kripto ada pintu toko kripto kan, kemarin saya coba-coba di Stockbit gitu kan, legal juga kan, tapi nggak sepenuhnya yang saya punya Iya. dikesanain gitu. Jadi kalau kita udah bahas Redford nih Bang sama ROBD. Tadi kan Ya, saran Bang Elang udah gitu. Kalau saran Ilham ya, kalau mengenai ya aplikasi-aplikasi Ponzi gitu ya, yang tepatnya ini ROBD juga gitu. Kalau menurut Ilham ya, kalau ada uang, kalau mau investasi, ya lebih enaknya ke yang kayak itu, entah kita buka usaha gitu kan. iya, Jadi nanti dari sana kita juga bisa gitu buka lapangan kerja untuk orang gitu. Jadi nggak mesti harus di Ponzi gitu, naruh uang. iya. Iya, Kalau di Ponzi itu gambling aja. Orang-orang kan ini residivis Ponzi itu banyak kan ya. Itu pasti gambling aja mereka itu. Mereka itu orang-orang gimana ya? Udah tahu aplikasinya tipu-tipu, tapi mereka gambling aja gitu. Karena udah tahu rumus mungkin ya. ya Yang sama main kayak di awal, YouTuber, yang main di awal biar cuan itu kan. ya YouTuber Tapi Ponzi. kan ya, tapi kan scam cepet atau enggaknya yang tahu cuma yang punya aplikasi. Kan banyak kemarin-kemarin yang seminggu, 2 minggu itu kabur kan. Banyak juga, jadi nggak bisa diprediksi. Jadi kalau saran dari Abang Anggi, apa tuh Bang? Kalau yang Redford, Iya saran keduanya lah. buat apa? Oh ya, dari Saran yang Ponzi akut sama yang awam. kalau yang awam gitu ya, kalau orang awam yang udah terjerumus di money game, pertama Redford udah jelas ilegal. Sebelum SWI menyatakan ilegal, kita bertiga khususnya gitu dan teman-teman lainnya, itu kan Iya, udah membongkar. Itu sekali lagi bukti gitu ya. Apa yang iya. kita katakan, apa yang kita bikin konten itu selalu terbukti gitu ya. Untuk masalah scamnya itu kan urusan belakangan. Sebetulnya scam dari awal sudah scam ya. Iya, Scamnya di ya ya aplikasi seperti ini scam kan penipuan kan ya artinya. Udah nipu mindset gitu, pola pikir aja gitu. Pola pikir member khususnya orang awam tuh udah ditipu gitu. Dan scam yang terakhir ya itu tadi gondol duit gitu pasti. Nah, sebetulnya saran Bang kalau untuk scam ya Bang ya. Kalau scam itu kan kita naruh uang ke sana, ya kan? Yang dimana uang ini itu bisa di WD untuk orang yang baru, orang yang daftar terdahulu. Dari sana itu kan udah bisa dikatakan scam. iya, udah scam Nggak, itu. nggak mesti aplikasi itu mati. Iya, bener, Iya, bener. Ini kan istilahnya ada scam bertahap kan kayak gitu. iya, Iya. Jadi, tapi yang lebih parahnya itu scamnya scam pola pikir gitu. iya, Pola pikirnya udah ditipu deh. Profit stabil apapun itu ya. Udah ditipu itu yang paling parah tuh. Kalau uang kan kelihatan hilangnya apa gitu. Kalau pola pikir ya dibegoin gitu. Kalau untuk orang awam yang udah masuk di Redford, kalau menurut saya gitu ya, ya sebisa mungkin tarik asetnya gitu. Tarik aset dan berhenti. Kalau ingin membuktikan, ya berhenti gitu. Berhenti main, berhenti cari member-member baru gitu. Kan kelangsungan hidup Ponzi-nya, aplikasi Ponzi itu kan tergantung member baru. iya. Kalau udah kalau udah nggak ada member baru yang gabung ya, ya kabur gitu kan. Makanya kenapa banyak promosi gitu kan, pakai bumbu-bumbu sosial agama itu kan untuk member baru gitu, untuk menarik minat member baru. Nah itu aja sih untuk orang awam, mending tarik aja semua asetnya, berhenti dan liatin aja gitu.
kalau masih bisa gitu kan. Kalau udah terjerumus kan, kalau udah kecebur ya ya pasti basah kan gitu. Iya. Basah kuyup, kena tipu, dibegoin gitu. Nah, untuk kalau saya sih istilahnya bukan ponji akut gitu ya. Kurang Kalau jelas. saya istilahnya itu bukan kan money game ponji itu kan kayak maling lah gitu ya. Kayak Iya. maling gitu. Mindsetnya mindset maling para pemain ponji itu. Ya saya nyebutnya residivis aja gitu, residivis ponji gitu. Main di aplikasi ponji satu ke aplikasi ponji yang Oh, lain. Nah, maling juga kan sama gitu. Maling motor dibully, keluar iya. maling lagi kan. Iya, ya, saya bilangnya residivis ponji aja. Ya cuma satu Kayak sih, kayak cuma Mak satu Enel aja. ya Bang ya. Iya, Mak Enel. iya itu tuh. Ah, males saya nyebutnya. Udah di NL, mohon maaf. Orang awam yang nggak tahu, sekarang PP infrastruktur. Udah jelas PP infrastrukturnya juga ngatain penipuan gitu kan. Udah kami Bang? Nah, Belum. ini kalau udah, Udah. kalau ini nih bahas PP infrastruktur dikit aja. Sekarang itu saya cek, saya pantau. Katanya ada akun-akun atau website palsu, akun palsu. Nah, dia juga kan palsu gitu kan. Oh ya, jangan percaya dengan ini itu ya Bang ya. Jangan percaya dan lah kan dia kan palsu kan. Aduh, bego, Aduh. bego gitu kan. Nah, jadi saran saya untuk residivis Ponzi, khususnya yang di Redford ya, ROBD, ya ROBD apa? Game global, iya. Obat. ROBD, Redford untuk residivis Ponzi gitu kan. Cuma satu, obat aja gitu. Mereka juga pasti nggak mau turunan-turunan kena karma tuh. Itu aja sih. Kalau untuk pemain Ponzi ya tobat gitu. Masa iya mau makan dari Ponzi terus gitu kan? Iya. Haramnya Iya, mendarah daging. darah daging. Tapi Iya. kalau kita gitu ya bicara, bilang gitu ya di video ini haram. Katanya kan jangan sok suci, jangan sok suci katanya. Padahal benar kan, money game itu dilarang negara, diharamkan agama kan? Iya, kadang ada juga yang bilang sosok ngitung-ngitung dosa orang katanya gitu. Iya, kita kan sama orang manusia semuanya pasti punya salah, Iya. gitu, punya dosa. Pasti itu pasti, pasti. Ini saya jadi ustad dulu sebentar nih. Kata Pasti. Bonji. Oh, bukan. Aduh. Pasti semua orang pasti punya dosa gitu ya. Tapi kita kita kan orangnya sehat ya, sehat walafiat ya, sehat jasmani, rohani lah gitu. Itu sebisa-bisa kan kalau sudah tahu itu di depan mata apa yang kita melangkah gitu kan di depan mata itu haram, pasti kita mundur kan, cari Iya. jalan lain. Kecuali yang nggak terasa gitu, misal apalah gitu dosa-dosa yang nggak kerasa gitu. Kalau udah jelas, misal money game, udah tahu itu haram, tapi masih dimainin. Nah, itu kan nantangin gitu, nantangin dosa gitu, keharaman. Ya, kalau saya masih, kalau masalah, kalau dikaitkan dengan agama gitu ya, kalau udah tahu itu dilarang oleh agama dan negara ya, ya hindari gitu. Ya, kalau yang nggak kerasa entah apa itu kan, kalau Ponzi insya Allah saya belum pernah main gitu, belum pernah nyentuh gitu Ponzi itu. Kalau dosa agak ngomongin backdoor ya itu mungkin dosa juga gitu. Tapi itu cara sih, gitu. Cara Jadi gitu kan. Iya, sebenarnya kalau kalau kita ngomong backdung gitu ya Bang ya, itu iya pahala atau dosa gitu Bang? Soalnya ada sebetulnya juga gitu yang komentar gitu ya pas di ya, Ivinek gitu ya. ya, Katanya ngatain orang backdung gitu. ya itu di Vinex saya masih ingat tuh akun yang komenan tuh si Davril Davril itu. Ingat saya itu panjang kayak cerpen. Jadi Pas katanya kabur dia habis nongol.
Ya. Kalau dulu Katanya saya Bung Mayun tuh. katanya katanya sadar so bang, aduh jadi ingat. Sadar tuh. Ya itu kadang ada juga yang komentar gitu. Kanten Baekdung katanya eh, bisa dituntut Tuntutnya apa? apa ya kayak ya Menghina. menjelekkan. Ya katanya pakai undang-undang ITE tadi ya dituntut. Oh. Emang Jadi maling pernah nuntut oh gitu. iya. Kalau kayak gitu samanya bunuh diri. Bunuh diri kan ketahuan nanti dia main. Ya. Jadi sebetulnya salah nggak sih bang ngomong Baekdung gitu? Kalau menurut saya gitu ya nggak salah. Soalnya ini kan istilah backdoor itu kan familiar, jargon istilah dari Pak Chandra gitu ya. Iya. Karena bebek dungu, bebek terus yang nggak salah sih. Menghina juga enggak kalau misalnya. Lebih tepat ke apa ya? Ke pola pikir gitu. Dungu gitu Iya. kan. Iya. Istilah dungu itu kalau suka denger Rocky Gerung pasti paham lah itu. Nah itu satu lagi argumen Itu, mereka bang. Kalau itu kan gini ya, saya bukan orangnya yang bukan menghina orang gitu, iya tapi pola pikirnya gitu. Dungu itu kalau menurut saya cacat aja, cacat pola pikirnya aja yang cacat gitu. iya gini bang kan Yang berpikir. itu yang dungunya Iya, gitu ya. Jadi ada yang bilang gitu kita ngatain dia bebek itu ya. kayak ngatain binatang gitu. Bebek kan lucu, bebek kan lucu, ya. Nggak bilang guguk kan? Iya Masa iya. iya mau dibilang Mahmud, eh, dungu itu nggak bagus. Bebek itu kan lucu, kan nanti kita mau bikin lah grup Dakhan gitu. Itu udah ada bang. Oh, udah ada ya. Ya. Iya. Nah, Dark ya, Network. yang pastilah Pak Chandra Teja juga pasti yang disebut dungunya itu, eh, kalau bilang dungu itu ya pasti ke pola pikir gitu. Pola pikirnya kan dungu. Ya kan bener. Misal kan juga ada tuh. Udah pernah jadi korban aplikasi A, money game juga. Masuk lagi jadi korban aplikasi B. Itu kan dungu gitu. Iya. Ya dungu itu. Dungu pola pikirnya gitu. Justru pemain money game itu gak ada kreatifnya gitu. Semua orang kalau nyari duit atau ya nyari cuan hasil rekrut member, saya juga bisa gitu kan. Kalau cari member, rekrut member dapat komisi, rekrut member dapat komisi, bisa semua orang juga bisa gitu. Tapi yang dihasilkannya itu loh gitu. Udah jelas kan money game. Kadang ya suka lucu gitu kalau lihat komen-komen, apalagi kadang saya suka nonton tuh, video Bang Elang gitu. Wih, kadang banyak juga yang nggak nyambung gitu bang ya. Di Bang Elang juga banyak tuh yang nggak nyambung gitu. Tapi kalau saya itu perhatian gitu ya sama bebek-bebek lucu itu, bebek lucu ya. Perhatiannya apa? Sesibuk apapun pasti saya balas itu. Iya Pasti bang. saya balas. Karena itu kan buat saya gitu, hiburan gitu. Ketika di komen berdebat, ketika di komen berdebat, ujung-ujungnya apa? Nyambung. Ente, ente juga dapat cuan dari bahas Iya. aplikasi ini kan gitu, ujung-ujungnya mentok Iya. ya, mentok. Kadang saya ada juga yang ini ya, komen kalau di video saya gitu ya, ah yang legal juga belum tentu katanya, mereka banyak nyontohin ke Jiwasraya gitu. Nah, Jiwasraya yang legal yang bermasalah gitu ya, itu kan lebih ke korupsi ham ya bang, lebih ke korupsi itu kan yang salah orangnya gitu, bukan ininya gitu, bukan strukturnya gitu.
Kan rata-rata yang kayak gitu korupsi gitu kan ya. Yang legal-legal itu orang oknum-oknumnya gitu. Nah, kalau money game udah jelas kan niatnya mau maling gitu. Kalau yang Iya. legal masa iya sih. Misal investasi OJK gitu kan. OJK itu melegalkan atau mengawasi aplikasi yang punya niat maling kan nggak mungkin gitu. Kalaupun bermasalah itu Iya. orangnya, mungkin oknumnya gitu. Nah, kalau money game mereka bikin platform untuk maling gitu. Iya. Udah Iya, jelas niat maling. niatnya maling gitu. Kadang suka ada yang membanding-bandingkan kayak gitu. Saya balas aja. Kalau nggak percaya sama yang legal, kenapa memaksakan diri gitu ke yang Iya. ilegal? Nggak ada lagi tuh kalau di gitu udah kena skakmat. Nah, gini Bang. Ini kan udah panjang gitu ya. Jadi kita Panjang bahas ya? ya nanti habis ini kan kita bahas topik Bang Lang. Ya, Nah, ini sebelum eh, di akhir gitu ya. Tadi lupa gitu bahas yang PLUA, koin. Plua itu Iya. sejenis apa itu? Sejenis aqua galon apa itu? Bang Aku Lang pasti tahu Plua. Plua apa Bang? Saya dengerin aja deh lah dulu lah. Paham. Mulai ini nih. kan tuh Koin Plua. Iya itu gimana Ham koin Plua itu? ya itu dicek nggak ada. Ya nggak ada. Itu. Koin kalau nggak salah Plua dan Piro apa Piro? Pira apa ya? Plua ya. Gitu. Ya, apa bedanya sama Pi Network ya? Iya. Sama itu. Jadi mungkin gini ya, Redford itu bikin platform, bikin exchange sendiri, bikin Koin-koin sendiri. predi. Kan nggak pernah saya lihat gitu ya, mereka trading Bitcoin misal, atau yang Iya. micin-micin apa ya, jam tas token aja lah yang micin, yang kecil-kecil itu. Nggak pernah kan, selalu peluang gitu, peluang Iya. apa itu? Iya kan, Jelas gitu grafiknya diatur. sebanyak ini kan koin kripto token atau koin kripto juga kan banyak kan ya, Iya. banyak kan, beredar banyak. Kenapa kok harus dua gitu? Kenapa kok harus dua gitu? Biar grafik sendiri gitu, Bang. Biar hijau. Aduh, Iya. Oh, ini udah tersisa berapa nih, Bang? udah pusing saya pelua-pelua itu ya. Grafiknya, sinyalnya. Kok bisa pas jadwal trading itu Bang, naik ya? ini Bukan ada bukan di atas bukan slide ini ada tulisan tersisa sekian detik. Artinya udah mentok apa ini. Ini apanya? durasinya. Oh iya, Iya. satu jam.